Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4761, Keyakinan akan Kemenangan, Ilmu Pedang yang Tak Terkalahkan. Di seluruh langit, roh pedang bersiul dan berkelebat di antara langit dan bumi, dan pedang tajam dan tak tertandingi itu menebas ke mata air kuning. Di bawah cahaya pedang ini, semua prajurit dengan jelas merasakan kekuatan penghancur. Dikelilingi oleh cahaya pedang dan ki pedang, tubuh naga besar itu bergerak maju mundur. Saat tubuh naga itu berbalik, langit dan bumi mengikuti dan berguncang. Raungan pedang, raungan naga membuat langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan tidak memiliki cahaya. Seperti dua dewa yang tak tertandingi bertarung di awan. Semua orang yang keluar dari arena terkejut oleh pemandangan itu. Itu tidak seperti kekuatan prajurit di alam Tao dan dewa. Itu lebih seperti dua Daoguo Qiang Tai yang terkenal bertarung langsung. Dengan kekuatan yang ditunjukkan kedua orang ini sekarang, aku khawatir mereka telah mencapai alam Tai Daoguo. Mengerikan sekali. Bagaimana mungkin ada dua pendekar yang begitu kuat di alam Taoisme dan dewa di 1000 negara bagian sekte bulan jahat? Banyak orang berseru ngeri dan melihat seorang pendekar pedang dan seekor naga bertarung di awan. Mereka jelas menyadari bahwa setiap cahaya pedang yang dipotong Lin Bai dapat dengan mudah mencabik-cabik mereka. Setiap raungan naga dari Wan Zizhen dapat mengguncang mereka. Mereka yang menonton perang sangat terkejut. Tetapi Li Wanyu, Leng Xingguang dan seniman bela diri lainnya yang menghadiri perjamuan bulan jahat merasa kesepian. Para jenius seperti Li Wanyu dan Leng Xingguang adalah pahlawan muda yang setenar Wan Zizhen. Setidaknya sebelum dimulainya perang, mereka berpikir bahwa jarak antara mereka dan Wan Zizhen serta Lin Bai tidak terlalu besar. Tetapi ketika perang berlangsung, mereka menemukan bahwa aku hanyalah lelucon. Baik itu Leng Xingguang atau Li Wanyu, jika mereka bertarung dengan Wan Zizhen atau Lin Bai dalam duel hidup dan mati, mereka tidak dapat bertahan 10 ronde. Leng Xingguang merasa lebih baik di dalam hatinya, karena setelah dia menghubungi Lin Bai dan memahami Lin Bai dulu, Leng Xingguang tahu bahwa dirinya tidak sebaik Lin Bai. Satu-satunya alasan adalah jika Leng Xingguang dan Lin Bai bertukar posisi, Leng Xingguang merasa dirinya tidak bisa keluar dari benua kuno. Dan Lin Bai berhasil. Lin Bai membunuh habis-habisan, mendorong habis-habisan, dan menahan tekanan para protos raksasa dari dunia kecil ke dunia iblis, hingga pada titik di mana ia bisa mengimbangi Leng Xingguang. Ini bukan hanya kekuatan klan Tuntian, tetapi juga kesempatan, pikiran, pilihan Lin Bai, dan aspek lainnya. Tidak mungkin untuk keluar dari benua kuno hanya dengan satu gairah dan satu keberanian. Adapun Wan Zizhen, apalagi. Semua orang bisa melihat betapa kuatnya seekor naga dewasa. Suara ledakan menghancurkan langit dan bumi bergema, dan udara teror memenuhi langit. Lin Bai berlumuran darah. Tubuh besar Wan Zizhen penuh dengan bekas pedang, dan tidak ada sisik yang lengkap. Kedua pria itu telah bertarung sampai menit terakhir. Perang dunia ini akhirnya akan segera berakhir. Di langit yang jauh, Lin Bai dan Wan Zizhen bertemu lagi. Suara keras itu datang, dan mereka berdua terbang mundur dan mendarat di bumi dalam keadaan berantakan, menggulung asap dan debu di seluruh langit. Menunggu asap menghilang, mereka berdua jatuh ke tanah, terengah-engah. Wan Zizhen pulih, dan tubuh naga besar itu menghilang di antara langit dan bumi. Siapa yang menang? Keduanya jatuh. Siapa yang menang? Itu tergantung pada siapa yang bangun lebih dulu. Mata semua orang terfokus. Sudah waktunya untuk memutuskan hasil kontes. Semua orang menantikan kemenangan. Mereka berdua jatuh ke tanah, berlumuran darah. Itu tergantung pada siapa yang bangun lebih dulu, dan orang yang bangun adalah pemenang kontes. Detik berikutnya. Dua orang yang jatuh ke tanah tampak bangkit dari tanah pada saat yang bersamaan. Tubuh Wan Zizhen ditutupi oleh sisik-sisik yang tebal. Lin Bai menghunus pedangnya dari samping. Tatapan mata dua orang yang terpisah sejauh 100 meter itu bertemu lagi. Apakah kalian ingin bertarung lagi? Wan Zizhen mengangkat tangannya dan menatap lengannya yang dipenuhi bekas pedang. Dia terdiam. Dia telah kehabisan amunisi dan makanan. Jika dia terus bertarung, kemungkinan besar mereka berdua akan mati bersama. Kalian masih berdiri, aku masih berdiri. Kenapa tidak? Lin Bai mengangkat pedang iblis dan penguasa itu terbang kembali ke Lin Bai dari kejauhan. 3 pedang terbang menyapu dari reruntuhan dan mengelilingi Lin Bai. Jantung pedang itu bergerak, dan pedang itu kuat. Lin Bai siap bertarung lagi. Jika Wan Zi benar-benar kehabisan amunisi dan makanan, situasi Lin Bai tidak jauh lebih baik. Dia menahan kekuatan raungan naga Wan Zizhen berulang kali, yang membuat organ dalam Lin Bai bergerak dan Shen Hai menderita pukulan berat.
Penggunaan teknik pedang secara terus-menerus menghabiskan banyak kekuatan ramuan dalam tubuh. Lin Bai hampir kehabisan tenaga. Jika kita terus bertarung, hanya akan ada satu hasil, yaitu, kedua belah pihak akan kalah, atau bahkan mati bersama. Kontes ini sudah cukup mengagumkan sejauh ini. Mengapa harus dilanjutkan? Wan Zizhen berkata sambil tersenyum pahit. Aku tidak boleh kalah. Lin Bai berkata dengan tegas kepada Wan Zizhen. Kenapa? Wan Zi benar-benar terkejut. Jika aku kalah sekali, aku akan kalah terus-menerus. Bagiku, hidup atau mati. Tatapan mata Lin Bai sangat tajam. Hidup sampai mati, apakah itu kendomu? Kendo yang tak terkalahkan. Jika kau kalah, kau akan mati. Wan Zi benar-benar menatap Lin Bai dengan ngeri, seolah-olah dia takut dengan kendo Lin Bai. Melihat dunia iblis dan dunia roh, tidak sedikit praktisi pedang seperti Lin Bai yang hidup sampai mati. Namun, banyak dari praktisi pedang itu hanya membicarakannya. Ketika mereka benar-benar dihadapkan dengan kesulitan hidup dan mati, mereka tetap akan memilih untuk bertahan hidup. Baiklah. Kurasa kontes ini tidak berarti lagi. Aku menyerah. Wan Zizhen menurunkan alisnya dan berpikir sejenak. Dia mengangkat wajahnya untuk melihat siang Lin Bai, dan senyum hangat dan cerah muncul di sudut mulutnya. Wan Zizhen menyerah. Bagi Wan Zizhen, perjamuan Si Yue tidak terlalu berarti baginya. Dia hanya datang untuk memberi hadiah harta karun di kolam. Sekarang dia memenangkan tempat kedua dan memiliki cukup poin untuk ditukar dengan harta karun yang diinginkannya. Alasan mengapa dia memilih bertarung dengan Lin Bai adalah karena dia telah lama kesepian di Si Yue Qianzu, dan dia sangat ingin ada lawan yang melepaskannya. Pada titik ini dalam kontes, Wan Zizhen merasa bahwa kontes dengan Lin Bai tidak ada artinya. Dia hanya menyelesaikan kendo Lin Bai dan memilih untuk mengakui kekalahan. Setelah mendengar Wan Zizhen mengakui kekalahan, hati Lin Bai kembali tenang. Pada saat ini, jantung pedang Lin Bai menerobos lagi. Keyakinan Lin Bai untuk menang dan kendonya yang tak terkalahkan membuat hatinya menerobos ke jantung pedang 3 putaran. Terima kasih banyak. Lin Bai tahu bahwa Wan Zi benar-benar menyempurnakan kendonya. Wan Zizhen masih memiliki kekuatan Perang Dunia Pertama, dan Lin Bai belum mencapai akhir. Jika mereka terus bertarung, mereka akan kalah di kedua belah pihak. Namun, Wan Zizhen tidak memilih untuk terus bertarung. Sebaliknya, dia menyerah dan menyempurnakan kendo Lin Bai. Bab 4762 tidak ada pemenang atau pecundang. Dengan menyerahnya Wan Zizhen, kontes seni bela diri antara alam Tao dan dewa secara resmi berakhir. Wan Zizhen benar-benar tidak kalah. Dia hanya merasa tidak ada gunanya untuk terus bertarung. Bagaimanapun, ini adalah kontes seni bela diri, bukan pertarungan hidup dan mati. Saudara Lin, kamu masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam penggunaan kekuatan menelan. Jika kamu dapat menggabungkan kekuatan menelan dengan domain Dao-mu dan menciptakan cara baru sihir domain Dao, mungkin kekuatannya akan lebih mengerikan. Wan Zizhen melengkungkan tangannya ke Lin Bai dan berkata perlahan. Kata-kata singkat Wan Zizhen tampaknya membuka pintu ke dunia baru bagi Lin Bai. Dengan rasa terima kasih di matanya, Lin Bai berkata, terima kasih telah mengingatkanku. Wan Zizhen tersenyum. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam sekejap mata, tubuhnya berubah menjadi tampilan baru. Kecepatan penyembuhan ini menakutkan. Lin Bai juga sangat iri. Penyembuhan daging naga terlalu cepat. Entahlah, apakah suatu hari nanti kelima elemen itu bisa dikultivasikan ke tingkat yang tinggi. Luo Wuling dan beberapa orang kuat lainnya di ranah Tai Dao Guo dari Sekte Bulan Jahat keluar dengan wajah putus asa. Baru saja, Wan Zi benar-benar mengaku kalah. Dia tidak menekan suaranya. Semua orang mendengarnya. Setelah Luo Wuling keluar, dia berkata dengan suara keras, kontes terakhir dari Pesta Bulan Jahat, Iblis Abadi King Luo menang. Seketika, semua pengamat militer terkejut hingga kehilangan suara mereka untuk beberapa saat, lalu bersorak-sorai dengan menggetarkan bumi. Lin Bai menang. Iblis Abadi menang. Ini tidak bisa dipercaya. Kontes ini tidak bisa dianggap sebagai kemenangan Lin Bai. Tapi ini bukan benar-benar kemenangan Wan Zi. Lagi pula, mereka tidak bertarung sampai akhir. Wan Zi benar-benar menguasai ilmu pedang Lin Bai dan menjadikan Lin Bai sahabatnya. Banyak di antara mereka yang memiliki pandangan berbeda tentang pertandingan ini. Sebagian orang berpikir bahwa kemenangan Lin Bai memang pantas. Kekuatan menelan surga terlalu mengerikan. Sebagian orang juga berpikir bahwa Wan Zi tidak boleh mengaku kalah. Jika dia terus bertarung, Lin Bai akan kalah dalam 10 ronde. Sebagian orang berpikir bahwa pertandingan yang luar biasa ini layak untuk ditonton. Mengenai menang atau kalah,
itu tidak ada artinya. 1.000 orang dan 1.000 wajah, semuanya memiliki pandangan yang berbeda. Bagaimanapun, ini adalah duel, bukan duel. Luo Wuling berkata dengan suara lantang, sampai hari ini, perjamuan bulan jahat secara resmi berakhir. Silakan kembali ke rumahmu untuk mengolah dirimu sendiri. Dalam 3 hari, buka kumpulan hadiah. Semua yang berpartisipasi dalam perjamuan besar bulan jahat dapat pergi ke Gedung Enwei, milik Sekte Bulan Jahat untuk bertukar harta karun sesuai dengan tanda identitas mereka. Urutan pertukaran harta karun didasarkan pada urutan tempat yang diperoleh di perjamuan bulan jahat. Begitu arena hancur, arena berubah menjadi reruntuhan. Dengan berakhirnya kontes, Sekte Bulan Jahat pertama-tama mengatur agar prajurit kembali ke kediamannya untuk beristirahat, dan kemudian pergi ke Gedung Enwei untuk bertukar harta karun 3 hari kemudian. Lin Bai mengepalkan tangan ke Wan Zizhen dan segera berbalik ke arah Iblis Abadi. Para pengikut Sekte Iblis Abadi semua bersorak gembira ketika mereka melihat Lin Bai datang. Kakak seperguruan King Luo, sungguh menakjubkan. Semua pengikut Sekte Iblis Abadi memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Jiang Xuanzu menatap Lin Bai dengan bintang-bintang kecil di matanya dan memujanya. Liu Fuyun tampak bersemangat, tetapi dia tidak menunjukkannya seperti para pengikut sekte. Dia berkata, King Luo, kembalilah beristirahat dulu. Kau terluka parah. Kembalilah untuk menyembuhkan diri. Semuanya akan menunggu sampai kau sembuh. Setelah itu, semua iblis abadi kembali ke kediaman Kota Bintang. Sepanjang perjalanan, banyak sekte dan Sanxiu berkumpul dan memberi selamat kepada Sekte Iblis Abadi. Bagi klan Iblis Abadi, perjalanan ke pesta bulan jahat ini telah menghasilkan banyak hal. Bukan hanya 5 negara bagian yang dibagi oleh Sekte Dewa Bulan Merah. Muridnya King Luo memenangkan tempat pertama dalam kontes Dewa Tao dari perjamuan besar bulan jahat. Dalam 10 tahun ke depan, nama besar Sekte Iblis Abadi akan menyapu seluruh negara bagian seperti badai. Ketenaran akan membawa banyak manfaat bagi Sekte Iblis Abadi, dan juga menarik banyak pejuang untuk bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Dengan cukup banyak minat dan murid baru, Sekte Iblis Abadi dapat terus berkembang. Tentu saja, perjalanan ke pesta bulan jahat ini, Iblis Abadi kehilangan banyak hal. Tuan Muda Bai Yue menyerang kediaman Sekte Iblis Abadi, sehingga banyak murid Sekte Iblis Abadi tewas dalam pertempuran. Sejauh ini, kami belum menemukan pembunuh Bai Yue. Setelah perang berakhir, Lin Bai dan Wan Zizhen. Kemenangan Lin Bai menyebabkan badai di Xiyue Qianzu, dan nama, Sekte Iblis Abadi, dan King Luo, semuanya dibicarakan di setiap kota dan jalan. Pada hari kedua, Sekte Bulan Jahat mengumumkan peringkat Dewa Sekte Bulan Jahat. Daftar Dewa Bulan Jahat. Pertama, Sekte Iblis Abadi, King Luo. Kedua, Sekte Bulan Jahat, Wan Zizhen. Ketiga, Tu King. Keempat, Li Wanyu. Kelima, Cahaya Bintang yang Dingin. Dalam daftar Dewa-Dewi Tao Bulan Jahat, terdapat 100 pendekar di alam Dewa-Dewi Tao. 100 orang ini mewakili kekuatan terkuat dari negara bagian Bulan Jahat. Terutama 3 teratas, kekuatannya sangat mengerikan. Dalam beberapa hari terakhir, rumah klan Iblis Abadi telah penuh dengan orang. Semua sekolah dan faksi berebut untuk datang dan berkunjung. Liu Fuyun tidak punya pilihan selain bersabar dan menerima mereka satu persatu. Lin Bai sedang bersantai. Setiap kali klan dan keluarga datang berkunjung, Liu Fuyun tidak membiarkan Lin Bai muncul karena dia sedang menyembuhkan. Alasan utama banyak sekte dan keluarga datang berkunjung adalah karena mereka ingin membuat aliansi dengan Sekte Iblis Abadi terlebih dahulu dan berkultivasi bersama selamanya. Di masa lalu, Sekte Iblis Abadi berada di peringkat sekte di akhir 1000 negara bagian bulan jahat. Namun hari ini, berbeda dari masa lalu. Lin Bai memenangkan tempat pertama dalam daftar Dewa-Dewi Sekte Bulan Jahat. Sekte Iblis Abadi hanya perlu mendukung Lin Bai ke Taiyi Dao Guo. Dengan kekuatan Lin Bai, belum lagi menyapu bersih 1000 negara bagian bulan jahat, mudah saja membiarkan kota terkenal Sekte Iblis Abadi menjadi penguasa. Hari ini, kami telah menandatangani aliansi dengan Sekte Iblis Abadi terlebih dahulu. Di masa depan, kebangkitan Sekte Iblis Abadi juga dapat dilihat dalam aliansi, yang tidak akan merugikan mereka. Bahkan Qi Yue Shenzong, yang telah terlibat masalah dengan Iblis Abadi, telah datang berkunjung beberapa kali, dan bersedia mengambil beberapa keuntungan, berharap dapat mengubah pertarungan dengan Iblis Abadi menjadi persahabatan. Liu Fuyun adalah pria yang berpengalaman. Dia telah berteman dengan banyak sekte dan keluarga yang bermanfaat bagi klan Iblis Abadi. Atau pernikahan, atau bisnis, atau kompetisi murid dan seterusnya,
Dalam waktu singkat, Sekte Iblis Abadi memiliki lusinan aliansi yang kuat, dan menjadi salah satu sekte paling kuat di Tenggara Siyue Qianzu. Ada murid-murid yang luar biasa seperti King Luo di bawah klan, dan di belakang mereka ada lusinan perjanjian persahabatan yang disepakati oleh klan. Sekte Iblis Abadi akhirnya bangkit dari kehidupan yang tidak menentu selama bertahun-tahun dan mulai memiliki suara tertentu di panggung 1000 negara bagian bulan jahat. Inilah nilai seorang jenius. Jenius dapat membawa terlalu banyak manfaat bagi sekte. Bab 4763, Berkah dan Kemalangan berjalan beriringan. 3 hari kemudian, di pagi hari, Liu Fuyun, seorang murid dari Sekte Iblis Abadi, pergi ke gedung Enwei untuk bertukar harta karun. King Luo, kamu adalah yang pertama dalam kompetisi seni bela diri dari Jalan Bulan Jahat. Ikuti 9 ronde kompetisi seni bela diri, dan dapatkan 1 poin di setiap ronde. Poin kompetisi, kamu punya 9. Selain itu, karena kompetisi seni bela diri Dewa Tao adalah pertarungan pribadi, Sekte Bulan Jahat berpikir bahwa tidak ada yang akan memberikan poin kepada 10 pemain seni bela diri teratas. Tempat ke-10, 10 poin. Tempat ke-9, 20 poin. Tempat pertama, 100 poin. Artinya, jumlah poin yang kamu dapatkan dalam kompetisi Jalan Bulan Jahat adalah 109 poin. Nanti, di gedung Enwei, kamu ingin menukar harta karun apapun. Pergi saja untuk menukarnya. Kamu tidak perlu mempertimbangkan klan. Zongmen tidak akan memaksamu untuk menukar beberapa harta karun dengan Zongmen. Lagi pula, Zongmen sudah cukup banyak saat kau datang ke perjamuan bulan jahat. Dalam perjalanan, Liu Fuyun berbisik kepada Lin Bai. Pesta bulan jahat, kompetisi alam Tao, hadiah untuk 10 besar memiliki poin khusus. Ini juga merupakan aturan kompetisi seni bela diri yang ditambahkan setelah perjamuan bulan jahat mengubah perang kelompok menjadi perang individu. Artinya, selain final, Lin Bai memiliki total 9 putaran kompetisi seni bela diri. Selain tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri Dewa Pesta Bulan Jahat, Lin Bai memiliki 109 poin. Kedua, Wan Zizhen, dengan 98 poin. Ketiga, Tu King, dengan 87 poin. Sejauh ini, Lin Bai juga merupakan pemenang terbesar dalam kompetisi perjamuan Siwe. Memegang banyak poin, Lin Bai memiliki banyak pilihan dalam kumpulan hadiah. Jika Anda menghargai kapan, Anda dapat mengambilnya secara langsung. Baru saja Liu Fuyun menjelaskan bahwa kontes seni bela diri antara Bulan Jahat dan Dewa Tao adalah pertempuran pribadi. Semua poin yang diperoleh ada di tangan Lin Bai. Apa yang ingin ditukarkan oleh Lin Bai? Sekte tidak akan ikut campur dalam keputusan Lin Bai. Faktanya, Liu Fuyun sangat puas dengan hasil panen Sekte Iblis Abadi. Jika tidak ada tragedi seperti Master Bai Yue yang membantai murid-murid Sekte Iblis Abadi, Sekte Iblis Abadi pasti akan menjadi pemenang terbesar dari perjamuan bulan jahat. Itu dapat digambarkan sebagai ketenaran dan kekayaan. King Luo, apa yang ingin kamu tukarkan? Jiang Xuanzu mendatangi Lin Bai dan bertanya dengan lembut. Ada beberapa pertimbangan, tetapi saya tidak tahu apakah ada di kumpulan hadiah. Aku harus menukar beberapa pil untuk meningkatkan kultivasiku ke tingkat tertinggi Tao dan Dewa sesegera mungkin. Kalau begitu, kita perlu sedikit pengalaman berlatih, terutama di bidang Tao dan ilmu pedang. Yang lain juga perlu menukar beberapa harta karun bela diri. Tapi aku harus pergi ke gedung Enwei untuk melihat detailnya. Lin Bai tidak terburu-buru mengambil keputusan. Ada banyak harta karun di kumpulan hadiah kompetisi seni bela diri di ranah Taoisme dan Dewa. Lin Bai adalah orang pertama yang memasuki gedung Enwei untuk memilih harta karun. Jika prajurit lain ingin menukar harta karun, mereka harus berada di belakang Lin Bai. Jadi, Lin Bai punya cukup waktu untuk memilih dengan perlahan. Bagaimana denganmu? Apa yang ingin kau tukarkan? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu berada di urutan keempat dengan 77 poin. Itu juga banyak poin, yang bisa ditukar dengan banyak hal baik. Aku belum memikirkannya. Aku akan pergi ke gedung Enwei untuk melihat mana yang cocok. Jiang Xuanzu tertawa lalu berkata, jika kau tidak menukar roh dan hati iblis, aku mungkin akan memilih roh dan hati iblis. Jalan menuju roh iblis tertinggi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, tetapi kau sudah memiliki buah roh dan hati iblis. Tidak ada gunanya mendapatkan roh dan hati iblis. Itu tidak terlalu berguna untukmu. Jiang Xuanzu berkata, meskipun itu tidak terlalu berguna bagiku, itu sangat berguna bagi Sekte Iblis Abadi. Jika aku bisa mendapatkan roh itu kembali, aku akan membawanya kembali ke Sekte.
Pasti ada satu orang kuat lagi di klan. Ketika Jiang Xuanzu mengucapkan kata-kata ini, Lin Bai menatap Liu Fuyun tanpa sadar. Tidak sulit bagi Lin Bai untuk berpikir bahwa Jiang Xuanzu dapat memiliki ide ini, pasti Liu Fuyun yang menghasut di baliknya. Kunjungan iblis abadi ke pesta bulan jahat, ketenaran dan kekayaan, adalah kesempatan yang baik untuk bangkit. Jika Jiang Xuanzu, pemilik Shenmo Daoguo, dan Lin Bai, anggota klan Tuntian, memiliki orang kuat lain dengan jalan tertinggi, maka peluang bagi Sekte Iblis Abadi untuk berkembang akan benar-benar datang. Kakak perempuan Jiang, aku menyarankanmu untuk tidak memiliki ide untuk melawan dewa dan iblis. Lin Bai berpikir berulang kali, tetapi dia mengingatkan Jiang Xuanzu. Liu Fuyun mengerutkan kening dan tidak tahu apa yang dimaksud Lin Bai. Jiang Xuanzu juga bingung bertanya, mengapa? Jika tidak ada kecelakaan, pikiran dewa dan iblis akan menjadi harta paling berharga dalam kumpulan hadiah kompetisi Dewa Dao. Semua klan dan keluarga besar di Siwe Qianzu sedang menatap hati para dewa dan iblis. Sekte Bulan Jahat, keluarga Li di Yunling, Sekte Guiyue, Sekte Zixia, dan Villa Feng Shui semuanya ingin mendapatkan hati para dewa dan iblis. Jika kakak senior Jiang pergi ke gedung Enwei untuk mengambil roh dan hati iblis saat ini, saya khawatir para pengikut Sekte Iblis Abadi tidak akan dapat meninggalkan Sekte Bulan Jahat, dan mereka akan dibunuh oleh semua orang kuat dari kekuatan yang tidak diketahui. Lin Bai berkata dengan ringan. Mendengar analisis Lin Bai, Liu Fuyun dan Jiang Xuanzu tiba-tiba menyipitkan mata mereka. Kata-kata Lin Bai bukan tanpa alasan. Mata para pejuang di negara seribu bulan jahat tertuju pada pikiran para dewa dan iblis. Jika saat ini Sekte Iblis Abadi mengambil roh dan hati iblis, Sekte Guiyue, Sekte Zixia dan Sekte Super lainnya, itu tidak akan membiarkan Sekte Iblis Abadi mengambil roh dan hati iblis dengan mudah. Satu hal lagi. Pesta Bulan Jahat, Iblis Abadi telah dianggap sebagai pusat perhatian. Klan Penelan Surga, Dewa, Iblis, dan Buah Dao. Cukup untuk mengejutkan semua departemen utama di Siwe Qianzu. Sekte Bulan Jahat pasti tidak puas dan takut. Mereka tidak ingin membuat klan iblis abadi tumbuh ke tingkat Villa Feng Shui hari demi hari, sehingga menjadi musuh Sekte Bulan Jahat. Jika saat ini Sekte Iblis Abadi telah mengambil roh dan hati jahat, apa yang dipikirkan Gereja Bulan Jahat? Lin Bai bertanya kepada Jiang Xuanzu. Wajah Liu Fuyun tenggelam, dan ide Lin Bai komprehensif dan beralasan. Bagi Iblis Abadi, klan Penelan Surga dan Iblis Supernatural Dao Guo adalah ciptaan Iblis Abadi. Jika ada yang kuat yang memiliki roh dewa dan iblis, maka iblis abadi akan makmur di masa depan dan menjadi orang kuat yang mendominasi partai. Tetapi dari sudut pandang Sekte Bulan Jahat, apakah dia akan membiarkan iblis abadi memiliki begitu banyak bakat? Akankah dia membiarkan klan iblis abadi tumbuh dewasa dari hari ke hari dan akhirnya menjadi kekuatan yang melawan Sekte Bulan Jahat? Keluarga Li di Yunling telah membuat kepala sekolah Siwe merasa sakit, dan pelajaran dari Villa Feng Shui masih segar dalam ingatanku. Sekte Bulan Jahat tidak akan pernah mentolerir kemunculan kekuatan lain yang mirip dengan Villa Gunung Angin dan Salju dan keluarga Li di Yunling. Hampir dapat dipastikan bahwa jika iblis abadi hari ini mengambil pikiran para dewa dan iblis. Dalam waktu 3 tahun, Sekte Iblis Abadi akan dihancurkan oleh Sekte Bulan Jahat. Lin Bai berkata dengan tegas. Liu Fuyun sangat terkesan dengan kata-kata ini sehingga dia menjadi dingin. Jika bukan karena peringatan Lin Bai, Liu Fuyun mendorong Jiang Xuanzu untuk menukar roh dan hati iblis. Di depannya, dia meraup untung besar untuk iblis abadi, namun pada kenyataannya, dia justru mendorong iblis abadi ke dalam jurang. Bab 4764 Bangunan Enwei. Pikiran dewa dan iblis layak mendapatkan hadiah bernilai tertinggi dalam kumpulan hadiah kompetisi alam Dewa Dao. Ini awalnya ada di kantong keluarga Li di Yunling, tetapi tidak disangka Sekte Bulan Jahat mengirim Wan Zizhen ke Yunling dan membawa roh itu kembali ke Sekte Bulan Jahat. Berita tentang pikiran dewa dan iblis juga telah menyebar, dan Sekte Bulan Jahat dengan murah hati memasukkan pikiran dewa dan iblis sebagai hadiah ke dalam kumpulan hadiah kompetisi alam Tao. Awalnya, Sekte Bulan Jahat berpikir bahwa dengan 2 kartu truf, Wan Zizhen, dan Tuking, mereka pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alam Tao, sehingga dapat memenangkan hati para dewa dan iblis. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tahun ini, Bulan Jahat berpesta di alam Taoisme dan dewa, dan kuda hitam sering muncul. Lin Bai dan Jiang Xuanzu, Sekte Iblis Abadi, telah masuk 8 besar, dan Lin Bai bahkan menarik Wan Zizhen dari kuda di final. Lin Bai memenangkan tempat pertama dan menjadi juara dengan poin terbanyak. Tetapi analisis Lin Bai tidak salah.
Sekte Bulan Jahat telah mengambil pikiran para dewa dan iblis sebagai kantongnya sendiri. Jika iblis abadi mengambilnya saat ini, itu tidak dapat diabaikan. Saya khawatir hal berikutnya yang akan dihadapi oleh Sekte Iblis Abadi adalah kemarahan Sekte Bulan Jahat yang tak ada habisnya. Selain itu, Sekte Iblis Abadi, yang sekarang memiliki klan Tuntian dan Senmo Daoguo, telah membuat Sekte Bulan Jahat sangat takut bahwa Sekte Iblis Abadi akan menjadi keluarga Li atau Villa Feng Shui berikutnya di Yunling. Zheng Chou tidak dapat menemukan kesempatan untuk membersihkan klan Iblis Abadi. Sekte Iblis Abadi yang mengambil pikiran para dewa dan iblis tidak diragukan lagi merupakan kesempatan bagi Sekte Bulan Jahat untuk membunuh Sekte Iblis Abadi. Iblis Abadi, musuh masa depan, akan dimusnahkan saat masih bayi. Liu Fuyun juga tahu bahwa analisis Lin Bai benar, tetapi dia masih ragu-ragu. Sangat disayangkan jika Anda tidak mengambilnya. Jika Anda mengambilnya, kemungkinan besar akan membawa bencana bagi klan Iblis Abadi. Pilihan seperti itu adalah yang paling sulit. Jiang Xuanzu tidak terlalu tertarik pada Senmo Xin, hanya karena Liu Fuyun diam-diam menemukannya kemarin, berharap untuk membawa Senmo Xin pergi. Sekarang analisis Lin Bai membuat Jiang Xuanzu sulit untuk membuat keputusan. Dia menatap Liu Fuyun dan menunggu keputusannya. Liu Fuyun berpikir lama, dan akhirnya menghela nafas, baiklah, dalam hal ini, kita tidak menginginkan hati ajaib. Mari kita serahkan pada Sekte Bulan Jahat dan keluarga Li dari Yunling. Hari ini adalah hari pembukaan gedung Enwei. Semua sekolah pergi ke Gunung Dewa Bulan. Di jalan pegunungan Yuesen, Anda dapat melihat dari waktu ke waktu bahwa banyak klan dan keluarga pergi ke arah yang sama. Satu hal lagi. King Luo, saya berharap King Zhu telah memukul Jiang Xuanzu dengan keras sebelumnya, dan Sekte Bulan Jahat berjanji untuk memberi kita kompensasi. Dari Sekte Dewa Bulan Merah, kita dapat membagi 5 negara bagian untuk memberi kita Sekte Iblis Abadi. Itu juga memberi kita kompensasi banyak harta dan kekuatan magis. Sekte Bulan Jahat telah berjanji untuk memenuhi salah satu tuntutan kita, tetapi kita belum mengajukannya. Karena dalam hal ini, Anda berkontribusi paling banyak, dan Anda mengalahkan Su Qingzu untuk mencari keadilan bagi klan. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan ini untuk mengajukan permintaan. Jika Anda menginginkan sesuatu, manfaatkan kesempatan ini dan mintalah dari Sekte Bulan Jahat. Liu Fuyun berkata dengan suara rendah. Kata-kata itu penuh dengan penyesalan. Lin Bai jelas mendengar bahwa Liu Fuyun tidak memberi Lin Bai kesempatan untuk mengajukan permintaan karena ketulusan hatinya. Tidak ada batasan waktu untuk permintaan ini yang disetujui oleh Sekte Bulan Jahat. Sebenarnya, Sekte Iblis Abadi selalu dapat menahan permintaan ini dan menunggu waktu terbaik. Misalnya, di masa depan, ketika Sekte Iblis Abadi menghadapi bencana pemusnahan, mereka dapat mengajukan permintaan bantuan Sekte Bulan Jahat. Namun sekarang, Liu Fuyun memberikan kesempatan ini kepada Lin Bai. Bahkan Lin Bai sedikit bingung. Tingkah laku Liu Fuyun di hati Lin Bai selalu berpandangan jauh ke depan. Tidak mungkin baginya untuk tidak tahu bahwa kesempatan ini bernilai ribuan dolar. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan ini kepada Lin Bai dengan begitu mudah? Tiba-tiba, Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Jiang Xuanzu. Lin Bai memiliki perasaan yang kuat bahwa sepertinya Jiang Xuanzu telah membuat kesepakatan dengan Liu Fuyun dan Sekte. Jiang Xuanzu menukar roh dengan Sekte, dan Sekte perlu memberikan kesempatan ini kepada Lin Bai. Merasakan tatapan mata Lin Bai, Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum tipis, bukankah kau selalu ingin menemukan jalan kuno yang hampa? Konon katanya ada jalan kuno yang hampa di Sekte Bulan Jahat. Kau bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk masuk dan melihat kemana jalan kuno yang hampa itu mengarah. Lin Bai bertanya, kakak perempuan Jiang, apakah ini kesepakatan antara kau dan leluhurmu? Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, tidak ada perdagangan yang tidak bisa ditukar. Pokoknya, tidak ada gunanya bagiku mengambil poin-poin ini. Karena Sekte ingin aku menukar hati ajaib itu, aku akan menukarnya. Aku baru saja menyebutkan hal ini kepada leluhur, tetapi leluhur setuju. Pernyataan biasa, Liu Fuyun setuju. Lin Bai tahu dengan jari kakinya bahwa segala sesuatunya tidak akan sesederhana itu. Liu Fuyun, seorang pria yang banyak akal, tidak akan dengan mudah memberikan kesempatan ini kepada Lin Bai. Jiang Xuanzu pasti sudah menghabiskan banyak waktu, dan dia berjanji untuk menukar dewa dan iblis dengan klan, sebagai imbalan atas kesempatan ini kepada Lin Bai. Terima kasih, saudari seperguruan. Lin Bai berkata dengan penuh terima kasih dengan suara rendah. Jiang Xuanzu berkata sambil tersenyum, perjamuan bulan jahat sudah berakhir. Kau akan pergi, bukan? Tiba-tiba,
Jiang Xuanzu mengajukan pertanyaan yang sensitif dan kasar. Tidak ada pesta yang tidak pernah berakhir. Aku berjanji kepada iblis abadi, aku telah melakukannya. Aku tidak berutang kepada iblis abadi, dan iblis abadi juga tidak berutang padaku. Sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Lin Bai tersenyum dan melanjutkan. Jiang Xuanzu tampak kesepian dan mengikuti Lin Bai. Berjalan di jalan setapak di Gunung Dewa Bulan, bunga-bunga liar di tepi jalan memancarkan aroma yang menawan, dan sinar matahari dari celah di antara dedaunan terasa hangat dan nyaman. Suara burung dan hewan datang dari hutan, dan suara musim semi dan air terjun yang jernih bergema di pegunungan di kejauhan. Dunia damai dan tahun-tahun tenang. Setelah beberapa saat, orang-orang datang ke gedung Enwei. Luo Wuling dan murid-murid Sekte Bulan Jahat lainnya telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Melihat kedatangan murid-murid Sekte Iblis Abadi, Luo Wuling menyapa dengan senyum di depan gunung. Setelah beberapa saat menyapa, Luo Wuling berkata, karena Sekte Iblis Abadi telah tiba, sekarang giliran 5 pendekar teratas dalam daftar Tao untuk memilih harta karun. Tentu saja, King Luo berada di peringkat pertama dalam daftar Dewa Bulan Jahat. Jika ada harta karun yang dihargai King Luo, yang lain tidak dapat bersaing untuk mendapatkannya. Lin Bai dan yang lainnya mengangguk dan berencana untuk masuk ke dalam. Tepat pada saat itu, sebuah suara menghentikan Lin Bai. King Luo Xiaoyou, harap tunggu sebentar. Lin Bai mencari suara dan melihat bahwa Suezong dan yang lainnya datang berdampingan. King Luo Xiaoyou, ambil langkah untuk berbicara. Tetua Suezong memanggil Lin Bai ke samping dan berkata dengan lembut, saya datang ke sini untuk membuat kesepakatan dengan King Luo Xiaoyou. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa kesepakatannya? Bab 4765, Transaksi Sekte Salju. Di sebelah gedung Enwei, di sudut terpencil. Tetua Suezong membawa Lin Bai dan berbisik. Saya ingin datang dan membicarakan kesepakatan dengan King Luo Xiaoyou. Kesepakatan apa? Sebenarnya, Lin Bai masih memiliki tebakan di benaknya. Apa yang dipikirkan Suezong tidak lebih dari 4 rahasia terakhir Taoisme Suezong. Mereka mengira Lin Bai hanya mengetahui medan Mucun, tetapi ketika mereka bertarung dengan Wan Zizhen, Lin Bai menggunakan medan matahari terbenam. Suezong sangat gembira. Dia menebak bahwa 4 jilid terakhir dari rahasia itu semuanya ada di tangan Lin Bai. Hari ini, setelah pertukaran harta karun di gedung Enwei, hampir semua sekte akan memilih untuk meninggalkan Sekte Bulan Jahat dan kembali ke sekte masing-masing. Saat ini, Suezong menarik Lin Bai untuk membicarakan kesepakatan itu, tetapi dia hanya ingin mendapatkan kembali Jue Tianxi. Bagi Lin Bai, menyerahkan Jue Tianxi ke tangannya sendiri itu berbahaya tetapi tidak bermanfaat. Suezong telah memutuskan bahwa 4 rahasia terakhir ada di tangan Lin Bai. Ini adalah rahasia Suezong. Tidak mudah untuk menemukan beritanya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Sekarang Suezong tenang dan berdiskusi dengan Lin Bai, tetapi jika Lin Bai memaksa Suezong, diperkirakan Suezong dapat melakukan apa saja. Situasi Suezong tidak begitu baik sekarang. Villa Feng Shui di dekatnya menjadi semakin kuat. Tetapi Suezong sedang menurun. Jika Anda dapat menemukan 4 rahasia terakhir dari alam Tao, Anda mungkin dapat menghadapi Villa Feng Shui selama beberapa tahun. Tetapi jika Suezong tidak memiliki rencana untuk menyerah, di bawah tekanan Villa Feng Shui, dia harus tunduk pada Villa Feng Shui dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, bagi Suezong, sangat mendesak untuk menemukan metode rahasia yang telah lama hilang. Wajah tetua Suezong penuh dengan wajah tersenyum, tatapan menyanjung. Sulit dipercaya bahwa seorang pria kuat di alam Dao Guotai begitu rendah hati di depan seorang prajurit di alam Dao Shen. Itu semua untuk klan. Yah, hidup memang tidak mudah. Dengan kecerdasan King Luo, tidak sulit untuk menebak tujuanku. Tetua Suezong berkata sambil tersenyum, kata-katanya lembut dan suaranya lembut, King Luo Xiaoyou, kamu telah mempelajari 4 lapisan rahasia terakhir, dan buku rahasia itu tidak berguna di tanganmu. Mengapa tidak mengembalikan naskah rahasia itu ke Suezong? Aku akan berterima kasih padamu saat aku tinggal di salju. Petik 2. Jika King Luo Xiaoyou memiliki tugas di masa depan, silakan bicara. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang apa yang bisa dilakukan Suezong. Apa yang kamu maksud dengan rasa terima kasih? Apa yang kamu bicarakan? Kata-kata ini hanyalah kata-kata Suezong sebelum dia mendapatkan naskah rahasia. Lin Bai tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Yang lebih tua, generasi muda tidak bermaksud untuk bersaing dengan yang lebih tua dan Suezong. Tetapi keempat ide ini adalah rahasia Sekte Iblis Abadi saya. Bagaimana saya bisa mengeluarkannya dengan mudah?
Saya akan membuat keputusan tentang masalah ini setelah saya kembali ke sekte dan berdiskusi dengan Zhang Jiao dan leluhur Anda. Lin Bai mengelak beberapa kata dengan acuh tak acuh, nadanya licin, tidak ingin menyerahkan 4 makna Jue Tian dengan mudah. Tetua Suezong melihat, segera berkata, King Luo Xiaoyou, kami tidak ingin menjual. Jika Anda memiliki persyaratan, Anda dapat berbicara. Untuk menunjukkan ketulusan saya, Suezong saya bersedia memberikan semua poin yang diperoleh oleh semua murid alam Tao kepada King Luo Xiaoyou. Jue Tianxi ada di tangan Anda. Tidak ada gunanya. Anda dapat menukar lebih banyak harta di kumpulan hadiah saat Anda mendapatkan poin kompetisi seni bela diri saya dari Suezong. Meskipun tidak ada seorang pun di Suezong yang masuk final, tidak sedikit murid yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri di ranah Tao dan Dewa. Total poin semua murid adalah 27. Pikirkanlah. Penatua Suezong mendengar kata-kata penghindaran Lin Bai, jadi dia membuka jendela untuk mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan Lin Bai membuat penawaran langsung. Murid-murid Suezong tidak tampil baik dalam kontes ini. Belum lagi mereka yang masuk final, bahkan mereka yang masuk 16 besar, tidak ada 27 poin. Ini benar-benar semua poin kompetisi Suezong. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir bahwa kesepakatan itu bagus. 27 poin, kamu seharusnya dapat menukar beberapa harta yang lebih baik di kumpulan hadiah. Adapun Jue Tianxi, seperti yang dikatakan Penatua Suezong, Lin Bai masih tahu tempat rahasia ini dengan baik di dalam hatinya, dan tidak ada gunanya untuk meletakkannya di tangannya. Bagaimana? Penatua Suezong sedikit bersemangat ketika dia melihat bahwa Lin Bai telah bermeditasi untuk waktu yang lama. Lin Bai tidak langsung menolak, yang berarti dia sedang mempertimbangkan untung ruginya kesepakatan itu. Itu berarti ada peluang untuk kesepakatan itu. Setelah setengah suara, Lin Bai menatap tetua Suezong dan berkata sambil tersenyum, "Iya. Tapi aku masih punya satu permintaan lagi." Mata tetua Suezong panas, bertanya, teman kecil King Luo bisa bicara terus terang. Lin Bai berkata, aku ingin kamu tahu semua rahasia kultivasi Daoyu Suezong, serta pengalaman kultivasi para pendahulu Suezong di Daoyu. Ini, tetua Suezong terkejut dan menolak. Itu adalah rahasia lengkap wilayah Suezong. Itu adalah keterampilan Suezong. Bahkan di Suezong, hanya murid yang bisa berlatih. Lin Bai adalah orang luar. Bagaimana dia bisa berlatih? Terlebih lagi, Lin Bai juga membuka mulutnya untuk meminta pengalaman para leluhur Suezong dalam Tao. Ini adalah kekayaan berharga yang ditinggalkan oleh para tetua. Klan atau keluarga manapun lebih penting daripada nyawa. Menurut tetua Suezong, yang diinginkan Lin Bai bukanlah buku rahasia, tetapi nyawa Suezong. Jangan khawatir, saya tidak akan mudah memakainya setelah mendapatkan buku rahasia. Saya dapat melihat bahwa saya tertarik pada Daoyu. Saya hanya ingin bermain-main dengannya. Melihat wajah tetua Suezong yang berubah drastis, Lin Bai tahu bahwa permintaannya terlalu berlebihan. Jadi saya menjelaskannya lagi. Sebenarnya, Lin Bai tidak menginginkan begitu banyak, tetapi dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Wan Zizhen kepada Lin Bai saat dia bertanding. Wan Zizhen berkata jika Lin Bai menggabungkan kekuatan menelan dengan alam Tao, dia akan menciptakan cara menelan surga yang lebih kuat. Inilah yang membuat Lin Bai bersemangat. Di alam Tao, Lin Bai merasakan batu untuk menyeberangi sungai. Dia benar-benar menjelajahi dirinya sendiri. Tidak ada yang memberinya bimbingan, dan dia tidak mendapatkan pengalaman pelatihan apapun. Awalnya, Lin Bai bermaksud mencari tahu apakah dia memiliki pengalaman dalam mengolah Tao di kolam hadiah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Suezong sendiri yang datang ke pintu sebelum memasuki gedung Enwei. Sekarang dia memiliki kesempatan ini, Lin Bai tentu saja tidak ingin melewatkannya. Jika kamu tidak tahu apa yang harus diperhatikan, kamu dapat kembali berdiskusi dengan kepala sekolah Suezong dan kemudian membalasnya kepadaku. Tetua Suezong tampak tidak yakin dan ragu-ragu. Lin Bai tidak memaksa, tetapi memberi Suezong hak untuk memilih. Setelah itu, Lin Bai akan pergi. Tunggu sebentar, King Luo. Aku berjanji padamu. Tetua Suezong memikirkannya sebelum dan sesudah, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan setuju. Meskipun, Jue Tianxi masih memiliki buku rahasia yang disegel di Sekte Iblis Abadi. Namun, tetua Suezong tahu dalam hatinya bahwa akan lebih sulit bagi Suezong untuk meminta kitab rahasia dari Sekte Iblis Abadi. Harga yang ditawarkan oleh Iblis Abadi pasti lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan Lin Bai. Jika itu sebelum pesta bulan jahat, tidak apa-apa, tetapi setelah pesta bulan jahat, klan Iblis Abadi telah memperlihatkan taringnya, yang tidak dapat dibandingkan satu sama lain.
Salju juga tidak berani dengan mudah memprovokasi kejahatan abadi, karena salju menyiapkan masa depan yang kuat.